Kalau ditanya siapa Monsinyur John Philip Sartre, juga pasti jawabannya beda-beda. Sesuai dengan yang kita tahu dan yang kita kenal. Siapa Monsinyur John? Kalau kita tanya sama orang Kalimantan, mungkin tidak tahu, karena dia tidak kenal. Atau kita tanya kepada orang-orang yang ada di Bintuni, di Sorong, mungkin juga tidak tahu. Tapi kalau kita tanya orang Kamoro, pasti tahu siapa dia. Tergantung dari orang itu melihat, mengenal, mendengar. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mau cerita mengangkat apa yang saya kenal, apa yang saya tahu, siapakah John Sartre selama sekian tahun bersama beliau. Dan kita masing-masing punya pengalaman masing-masing. Jadi bisa beda, bisa sama, tergantung dari pengalaman kita masing-masing. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang saya kenal Monsinyur John adalah orang yang humoris, bukan mob. Dan itu saya tahu waktu beliau sebagai pastor tiket. Pada saat kepikepan itu ada buletin kepikepan, dan setiap bulan terbit, dan itu cikal bakal gaya yang sekarang ini. Bila terbit, yang pertama saya biasa cari atau kami biasa cari itu yang mob-mob di belakang itu. Karena dia selalu tulis mob dengan terbitan edisi-edisi. Ini mau mengungkapkan siapakah Monsinyur John yang saya tahu. Orangnya humoris, dan juga yang kedua yang saya tahu siapa beliau adalah orang seni. Kita kenal dengan tarian seka. Tanpa seka itu dia sakit. Dan juga lagu-lagu, ada studio mini, dia punya kaset, ada 3 buah kaset sudah beredar. Orangnya selain humoris juga seni. Karena seni dan humoris, maka dia juga orang yang dekat dengan kaum. Maka selama jadi uskup, dia menjadi ketua komisi kepemudaan kaum. Kemudian menjadi komisi BC. Dia dekat dengan orang-orang muda. Bagi saya, Monsinyur John juga seorang yang inspiratif. Hal ini dibuktikan dengan diberinya nama Gaya. Selama jadi fikep sebelum keuskupan Timika, dia tugas di Paniai. Selama ditugas di Paniai itu masyarakat menilai, masyarakat memberikan nama adat itu bukan dikasih sembarangan. Dia dikasih setelah dia menilai orang itu. Apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, orang menilai, setelah itu baru kasih nama. Maka itu orang itu menyebut dia dan berikan nama adat setelah habis uskup di sini. Misa pertama di sana, mereka kasih nama Gaya. Gaya itu adalah orang konseptor, orang pemikir. Gaya itu pikiran. Gaya jadi orang konseptor, pikiran, inspiratif. Dan hasilnya kita tahu sekarang, gerakan tungku api. Ini hasil karena Gaya yang tidak dipikirkan sebelumnya, tapi ini menjadi gerakan pastoral keuskupan Timika. Dan sekarang karena gerakan tungku api dengan semboyan gerakan tungku api kehidupan yang membuat di Papua heboh, dan MRP, DPRP sekarang bicara soal jangan jual tanah. Tanah itu mama ibu, semua gerakan dari MRP, dari DPRP karena Monsinyur John. Yang pertama bicara gerakan tungku api, tanah itu adalah mama
Dia katakan, kalau kamu jual tanah, kamu jual masa depan. Kamu jangan hidup dari tanah, tapi hidup dari olah tanah. Dan dia juga dengan satu gema besar, yaitu perlindungan dan pengelolaan. Itu dari mana? Ini adalah penerapan dari Laudato Si dari Paus, keutuhan alam semesta. Dan keutuhan alam semesta itu Monsinyur John terjemahkan dengan bahasa dan konteks orang Papua. Maka Regio Papua mengambil tema soal tungku api kehidupan. Kenapa Monsinyur John itu mengatakan bahwa kamu jangan jual tanah, bicara soal tanah? Karena dia lahir besar di sini dan dia tahu kalau orang Papua itu yang selama ini hidup karena tanah. Dia tidak punya supermarket, dia tidak punya bengkel. Orang Papua itu tidak punya kios. Keterampilan itu tidak ada. Yang dia miliki itu, yang dia punya itu tidak ada lain, tanah. Ketika tanah itu dia jual, maka dia jual diri dan mati. Karena itu uskup bicara itu. Dia bicara itu bukan mengusir orang. Karena kamu punya keterampilan itu, maka olah tanah dan lindungi tanahmu. Karena kalau tidak, kamu menjadi pendatang di tempat ini. Itulah kurang lebih yang Monsinyur tahu, yang lahir besar di sini, maka dia juga masuk di dalam apa yang dialami oleh orang-orang di sini. Itu yang saya tahu tentang konseptor atau gaya bi yang diberikan oleh orang di Papua sini. Selain itu yang saya kenal siapa itu Monsinyur John, yaitu orang yang berbicara tentang keadilan. Hal yang tidak benar dia omong, dan terbukti dengan terbitnya buku Suara Kenabian Uskup Keuskupan Timika. Sudah terbit dan 40 malam, 40 hari meninggalnya uskup sudah diedarkan. Beda bukunya Suara Kenabian Monsinyur John Philip Saklil, Uskup Keuskupan Timika. Dan itu juga yang dikatakan di dalam bacaan yang pertama yang kita dengar hari ini. Nabi Naanya itu nabi palsu, nabi yang menghibur raja bahwa peralatan-peralatan yang dicuri, yang diambil oleh Raja Babel Nebukadnezar itu nanti akan dikembalikan. Dan dia menghibur. Sementara ada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dia bilang, sesuatu yang bukan tidak akan terjadi jangan beritahu. Dia menegur. Dan Nabi Yeremia beritahu kepada Nabi Naanya bahwa 1 tahun engkau akan mati, dan terjadilah itu. Yeremia membicarakan yang jujur, dan Naanya dia menghibur, dan uskup bertindak sebagai Yeremia yang memberikan suara keadilan, kebenaran. Dia tidak menjilat. Nabi Naanya itu menjilat raja-raja supaya raja itu senang. Nanti alat-alat dikembalikan, nanti ini mungkin dia mau dapat sesuatu. Tapi Yeremia menegur. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Uskup John ketika hidup dia memang bersuara keras apabila ada ketidakadilan. Ini yang saya kenal siapakah Monsinyur John. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain itu saya tidak tahu ini
baik kah tidak baik, dia itu tahan mata itu bisa sampai 1 hari, 1 malam tidak tidur bisa. Monsinyur itu kalau datang ke Paniai, saya biasanya menghindar karena kalau duduk cerita itu bisa sampai pagi. Dan cerita juga dia bisa berbagai topik. Sambung saat ini, sebentar muncul topik baru, lanjut lagi, bisa sampai berjam-jam. Tapi di lain sisi orangnya baik. Kebaikan dia itu buat sampai tidak pernah dia menolak. Dan orang datang kepadanya minta pikiran atau dalam bentuk materi, tidak pernah dia tolak. Kalau memang tidak ada, dia akan kasih solusi. Dia tidak akan bilang, saya tidak punya, saya tidak ada. Tidak, kata itu tidak ada di mulut dia. Yang ada itu, kalau tidak ada, dia bilang, mau coba buat ini, kasih solusi. Kalau ada, dia berikan. Itu yang saya kenal, siapa itu Monsinyur John. Karena itu, dia tidak mau mengecewakan orang. Orang pergi itu dengan tenang. Kalau orang datang, bertemu dia cerita, dia dengan mod, dia menyampaikan dengan caranya, sehingga orang yang datang itu merasa tenang, merasa tidak ditolak. Kalau tidak ada, dia kasih solusi. Dan orang yang pulang juga dengan tenang. Saya rasa itulah yang dibuat oleh Monsinyur John dan sesuai dengan Injil hari ini. Yesus dia katakan kepada murid-murid, tenanglah, aku ini, jangan takut. Selama Monsinyur John Philip ada, dia membawa ketenangan. Siapa saja yang datang kepadanya, bawa ketenangan, merasa diterima, dan tidak membuat orang kecewa. Nilai-nilai inilah saudara-saudara yang menjadi pegangan pada peringatan 100 hari ini. Saya setelah melihat kita belajar banyak dari beliau, bagaimana kita mau menerima orang, tidak mengecewakan, tapi dengan tenang orang menerimanya. Dan itulah cara Yesus. Ketika murid-murid di atas danau Genesaret, angin sakal, angin danau, gelombang besar, dan perahunya goyang. Dan itu sudah beberapa jam, dan sampai pagi jam 3 Yesus muncul. Mereka pikir ini hantu. Yesus bilang, bukan hantu, tenanglah, aku ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Monsinyur John paling kurang selama hidupnya membuat banyak orang tenang dalam hidup ketika orang itu datang. Saya rasa tim pastoral itu banyak mengalami kebaikan. Ada tim pastoral yang orang lain merasa bahwa ini tidak cocok, tapi bagi Monsinyur John, manusia itu tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Siapa saja yang datang, memang dia menerima dan mengangkatnya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Monsinyur John untuk membuat orang lain tenang. Dan dia, Monsinyur John, bisa membuat orang lain tenang karena salah satunya dia belajar dari gurunya. Uskup itu takhta para rasul. Pengganti rasul itu uskup. Dan uskup belajar dan dekat dengan Yesus. Karena itu dia mampu membuat orang lain tenang. Orang yang dekat dengan Yesus dan orang itu, dia akan mengalami ketenangan dalam dirinya. Walaupun dari sisi manusia sakit, capek,
tapi secara rohani jiwa orang akan tenang. Dan dengan ketenangan itu, siapa saja yang datang akan memberi ketenangan juga. Ibu bapak, saudara-saudari, karena itu dua hal yang kita mau petik, kita mau terima dari renungan hari ini, bahwa orang yang dekat dengan Yesus yang menjadi sumber ketenangan dalam hidupnya akan tenang menghadapi. Walaupun ada banyak tantangan, rintangan, gelombang yang dihadapi, dia tenang lalui. Dan kalau dengan ketenangan itu, dia akan memberikan ketenangan kepada pihak lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, gelombang yang sedang dialami umat manusia di dunia dan khususnya di Timika itu gelombang apa? Corona. Gelombang corona ini gelombang panjang kah, pendek kah, besar kah, kecil kah, tergantung. Corona ini membuat keluarga itu bisa goyah. Karena corona ini membuat sumber keuangan itu terganggu di keluarga. Karena corona ini membuat orang banyak pekerjaan hilang. Sumber pendapatan tidak ada. Ini gelombang. Ini masalah ini. Corona ini membuat masalah. Cara mengatasinya dua. Ini bukan hanya kita, seluruh dunia alami. Maka itu cara yang pertama, carilah ketenangan kepada Yesus. Karena semua itu dia punya. Kalau kita datang kepada Yesus yang menjadi sumber tenang, gelombang corona apapun kita akan hadapi dengan tenang. Dan dengan ketenangan itu kita membantu yang lain. Orang yang membuat hoax sampai orang lain takut itu orang yang tidak punya ketenangan. Takut dirinya itu dia sebarkan. Ketakutan hatinya itu dia sampaikan ke orang. Orang yang tidak punya ketenangan diri di dalam keluarga, di dalam diri, dia akan menyedarkan ketidaktenangannya itu kepada orang lain. Maka itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita menjadi pembawa ketenangan